Halo Reza, kali ini gua akan mengunjungi sebuah daerah nih di antara daerah perbatasan Bogor dan Tangerang ini maksudnya. Jadi daerah ini daerah kawasan apa ya, di sini banyak mobil-mobil besar nih. Seperti ini menurut saya mobil-mobil hasil bumi, kalau hasil tambang. Nah, jalur ini hancur. Nah, jalur ini hancur berdasarkan yang akan gue lalui ini. Melihat di map diperkirakan 20 menit kita harus melampaui atau melintasi jalur yang hancur ini ya. Jalur ini tidak ada yang bagus sedikit pun ya. Dan di sini kecepatan saya pun hanya sekitar 10 kilometer ya. Menurut saya tidak banyak atau tidak kencang ya. Di kanan kiri pemandangan masih kita lihat ya, banyak aktivitas warga yang sedang memuat hasil tambang ini berupa batu dan pasir ke mobil-mobil truk ya menurut saya. Jadi banyak tumpukan juga, tumpukan split batu dan pasir. Nah, perjalanan ini kali ini gua mau benar-benar melintasi jalur yang kehancuran banget ini ya. Nah, yang bikin saya heran ini sebenarnya ada perbaikan atau tidak ya punya saya, karena terdengar kabarnya atau mendapat kabarnya dari penduduk setempat juga, ini sudah lama jalur ini dibiarkan hancuran seperti ini ya bisa. Nah, di sini yang melintas tuh ya mobil-mobil besar, mobil-mobil tronton ya. Dan kawasan ini pun sungguh sangat jadi tercemar banget ya, udaranya di sini tidak bagus, debunya sangat melekat banget tuh di pepohonan atau mungkin di rumah-rumah warga. Ini debunya sangat pekat banget tempatnya. Dan ini saya melalui jalan ini tidak bisa kencang ya, benar-benar digoncangan ya, lihat sampai terlihat di kamera ya menurut saya. Ini goncangannya kencang banget, jalannya benar-benar hancur ya. Dan saya segini aja harus milih ya, tapi tetap yang lebih baik itu tetap masih hancur ya, cuma sedikit. Nah, jalan ini sepertinya ini bekas coran juga menurut saya, bekas dicor juga mungkin dulunya. Tapi berhubung karena di sini yang melintas mobil-mobil besar, mobil muatan yang mungkin notase dan muatannya tidak sesuai dengan kondisi jalan yang dilintasi. Nah, seperti ini ya misalnya kita lihat di sini hanya terlihat mobil-mobil besar ya, mobil-mobil puso tronton ya, bannya juga di double ya, ban belakangnya double, sudah tronton double ya. Nah, ini kendaraan pribadi di sini pun jarang menurut saya lewat sini karena jalannya hancur banget. Nah, seperti kita lihat nih di kanan kiri mobil-mobil muatan sedang beristirahat atau ada yang sedang memperbaiki bannya, karena di sebelah kanan itu ada bengkel tambal ban atau bengkel ban. Nah, ini selama tadi kita jalan ya dari pertama itu, nah ini sudah memakan waktu kurang lebih 4 menit ya menurut saya. Ini 4 menit kita belum sama sekali menemukan jalan yang hancur. Dan di sebelah kanan ada kondisi rumah warga nih ya, kondisinya seperti ini ya, misalnya kondisi rumah warga ya, kelihatannya gersang banget di kawasan ini ya. Padahal ini kawasan ini adalah kawasan di kampung ya, ini adalah kampung, bukan di perkotaan ya, di kampungan banget. Nah, ini kendaraan pun
masih kecepatannya antara 10 atau 15 km per jam ya. Nah, seperti biasa nih kita temukan, kita lalui mobil-mobil besar seperti ini yang melintas di jalur ini pemirsa ya. Nah ini entah kenapa sampai saat ini jalur ini tidak pernah diperbaiki lagi atau tidak ada perbaikan yang kita lihat ya. Tidak ada aktivitas dari pihak-pihak terkait yang memperbaiki jalur ini. Nah, ini masih melintas kendaraan-kendaraan kargo, namun yang kecil. Dan ini aktivitas warga motor lalu lalang melintas jalur ini biasanya. Nah buat kalian yang akan berpergian mungkin arah-arah sini, harap siapkan kendaraan kalian dengan performa yang stamina-nya yang benar-benar sudah dicek ya biasanya. Tapi kalau ada jalan alternatif lain lebih baik hindari jalur ini karena sangat tidak rekomendasi banget melintas jalur ini karena benar-benar hancur, benar-benar rusak, benar-benar gak enak banget ya. Dan udaranya pun kita di sini gak enak banget, udaranya panas, debu udah campur aduk panas debu, gak enak banget untuk dihirup, tidak bagus untuk pernapasan juga saya. Ada sedikit jalan coran juga, tapi ini sudah hancur juga saya, tidak ada yang bagus. Nah di sini saya terlihat ya jelas ya di kamera ya, terlihat guncangannya sangat kencang sekali. Nah, dan sekarang saya sudah menghabiskan waktu sampai 7 menit ya, dan bisa lihat sampai saat ini saya belum menemukan jalan yang bagus ya, atau jalan yang rata dan mulus ya. Di sini ada tiga juga dan rumah-rumah warga pun tidak terlihat ada yang enak dilihat di kawasan ini ya. Karena benar-benar di daerah ini polusinya sudah benar-benar tercemar ya. Kalau menurut saya ini polusinya benar-benar tercemar dan kondisi jalan seperti ini ya. Dan seperti biasa kita lintas lagi, kita lihat lagi mobil besar lintas, dan ini ada satu mobil minibus melihat ya, tapi masih didominasi dengan kendaraan besar di jalur ini ya bisa. Nah bagi kalian yang pernah lewat jalur ini atau pernah melintas di jalur ini, kalian bisa tulis di kolom komentar keluh kesah kalian, pendapat kalian, atau pengalaman kalian saat melintas di jalur ini bisa ya. Dan kita harus viralkan, kita harus kritik kepada pemerintah setempat atau pihak-pihak yang berwenang agar jalan ini pun diperbaiki dengan layak supaya kita dapat melintas, menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Di sini kita masih antri melihat kanan kiri, banyak mobil-mobil besar. Nah ini mobil besar parkir bahkan sampai di jalan, bukan di sisi jalan lagi nih, parkir di jalanan dan mengganggu juga ini aktivitas lalu lalang kendaraan lain yang bisa ya. Nah ini nggak tahu kenapa kawasan ini sekarang memang benar-benar jadi hancur banget ya pemirsa. Daerah ini sudah sepertinya tercemar ya, dengan udara debu dari di jalan-jalan yang rusak ini, debunya benar-benar pekat. Dan saya rasa bagi yang tinggal di sini pasti sangat tidak nyaman sekali ya di daerah ini, sebab saya saat melintas sini aja nggak kebayang ya seandainya ini pun seandainya saya tinggal di sini, nggak kebayang ini gimana. Tentunya sangat gak enak banget ya, gak enak banget
terasa banget di badan atau di kulit ini udaranya, dan debunya pun ya terasa banget. Ini sangat gak enak. Jadi kalau mau tinggal di daerah sini mungkin bisa cari letak rumah atau tanah yang agak di dalam ya, jangan terlalu di pinggir jalan, karena sini benar-benar sangat nggak sehat banget, debunya benar-benar tebal bisa ya. Kita lihat ya, kawasannya sebenarnya masih kampung banget ya. Nah di depan masih kita lihat itu mobil muatan barang sedang berjalan ya menuju ke bawah. Nah nanti sepertinya kita di depan akan menemukan jembatan ya bisa ya, jembatan besar yang melintasi di atasnya itu, di bawahnya adalah sungai besar juga ya, hanya sungai Cisadane atau Ciliwung. Saya kurang tahu pasti penulisan ini sungai apa ya. Nah yang pasti ini saya ceritakan ya, jadi saya tadi melintas ke daerah namanya, ini daerahnya namanya Parung Panjang bisa ya, Parung Panjang. Dan saya dari Bonar di daerah Bonar, Jalan Raya Bonar, Parung Panjang, dan saya akan ke arahnya ini arah ke Rumpin atau ke Ciseeng ya biasanya. Nah ini masih banyak di sebelah kiri pun mobil besar semuanya. Ini sedang antri atau istirahat misalnya, seperti yang kita lihat ini ya, banyak mobil-mobil besar didominasi di kawasan ini. Nah menurut saya mungkin ya jalur ini banyak jalur-jalur tambang atau jalur-jalur galian hasil bumi seperti batu, pasir, dan lain-lainnya menurut saya. Tapi sayangnya sekali nih jalur ini seharusnya bagi pengusaha atau para penikmat hasil bumi ini yang kendaraan kawasan ini sebenarnya harusnya dikenakan tanggung jawabnya oleh pemerintah setempat, entah beberapa kilo untuk memperbaiki jalur ini misalnya. Dan tentunya pasti mereka pun bayar pajak ya. Nah ini pemirsa, saya sudah melewati jembatannya, dan jembatannya ini lumayan panjang bisa ya, dan jembatannya juga ini besi-besinya di bawah nih sudah banyak yang lepas baut-bautnya. Jadi bagi yang lintas di sini harap hati-hati juga pemirsa ya, karena bahaya besinya udah ada yang lepas gitu, apalagi bagi kendaraan bermotor takutnya nyangkut nanti malah membahayakan ya, atau merusak kendaraan Anda ya pemirsa ya. Sekali lagi saya himbau bagi yang melintas jalur sini atau terpaksa melintas jalur sini, kalian harus berhati-hati dengan kondisi konstruksi jalan yang berada di sini ya. Ini kita benar-benar tidak bisa laju kendaraan, benar-benar tidak bisa cepat ya, seperti yang kalian saksikan ya pemirsa ya. Sampai tadi pertama kali saya merekam kondisinya, saya jalan seperti ini bisa ya, tidak bisa kencang, hanya beberapa ya. Ini banyak kita temukan lagi kendaraan besar pemirsa ya. Nah nanti ini saya kalau lurus akan tembus ke daerah Ciseeng pemirsa ya, daerah Ciseeng. Nah ini masih jalannya hancur-hancuran ya, masih itu mobil muatannya sampai milih-milih jalur karena ini sudah benar-benar hampir ya di bagian semua jalan ini hancur semua ya. Jadi kita sudah milih pun masih terkena jalan yang rusaknya atau hancur ya bisa ya. Jadi seperti ini kondisinya tuh ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya kerusakan ini terjadi karena jalanan ini tidak mampu menampung beban muatan mobil-mobil besar yang melintas di sini ya mungkin.
entah notase atau muatan yang terlalu berat, atau memang konstruksi jalannya tidak sesuai penggunaannya ya. Pokoknya bagi kalian pemirsa yang mau ketika mau melalui jalur ini atau mau pergi kemana gitu, dan harus melintasi jalur ini, lebih baik jangan ya cari jalan lain, mungkin atau lebih jauh, itu mending lebih jauh daripada harus melintas jalur ini ya bisa, karena benar-benar sangat enak banget dilaluinya. Jalannya hancur, udaranya tercemar, jadi sangat gak enak banget yang kita lalui. Tidak ada kesan-kesan indahnya ya, pokoknya benar-benar tidak enak. Apalagi bagi kalian pemirsa yang menggunakan sepeda motor, nah ini sangat ini banget, debunya ya sangat langsung terasa banget ke muka atau ke pernapasan kita. Nah, jadi debunya benar-benar sangat berat sekali. Padahal di jalur ini kanan kiri masih banyak tumbuh-tumbuhan atau pohonan ya. Nah, ini saya masih melintas nih, masih pilih-pilih jalan hancur ini sampai terus ke depannya bisa. Nah, bagi kalian yang mau daerah ini, sekali lagi kalian silakan tulis di kolom komentar ya, kalau kesannya pengalaman Anda melintas di jalur ini. Saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait, sampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang ya, untuk mengatasi permasalahan jalan yang saya lewati ini ya. Kita bareng-bareng kita sampaikan keluh kesahnya untuk pemerintahan secepatnya, karena ini kasihan banget jalur ini menjadi tidak sehat dilalui atau ditempati oleh warga-warga sekitar ya. Jadi menurut saya ini harus segera cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat atau pihak-pihak yang berwenang ya bisa. Jadi pokoknya seperti yang tadi saya bilang, silakan tulis di kolom komentar gimana pandangan kalian, gimana tanggapan kalian yang punya pengalaman melintas di jalur ini. Saya punya pengalamannya dan tulis kesan-kesannya yang gak enak atau enak ataupun kesan apapun bisa ya. Ini sudah pokoknya jika kalian mau menyaksikan terus sampai di mana posisi jalannya rusak ini, silakan diteruskan disaksikan videonya ya. Yang penting jangan lupa tulis di kolom komentar ya saran dan kritik. Ini kita harus kritik terus bagi pemerintahan setempat agar bisa jalur ini diperbaiki dengan layak, kita bisa melintasi jalur ini ya bisa ya. Kita membangun daerah bukan hanya warga setempat, tapi kita yang di luarnya juga harus peduli sebisa kita ya. Jadi cara kita mungkin hanya menuliskan kesalahan dan kritik-kritiknya kepada pemerintah terkait, tulisnya di kolom komentar ya bisa. Oke bisa, saya kira gitu aja infonya atau info jalannya. Nanti saya akan cari jalur-jalur yang kira-kira enak dilalui dan tidak enak dilalui bisa ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT dan diberikan keselamatan dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.